Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, summa ma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-I'mar hafizakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema, yaitu tentang manhaj Al-Quran menghadapi musibah. Jamaah rahimakumullah, arti musibah ini diambil dari kata asaba yusibu, artinya sesuatu yang mengenai, menimpa dan juga mencapai sasaran. Nah, sesuatu musibah itu apabila benar-benar menimpa seseorang sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, maka itu namanya musibah. Jadi setiap musibah itu adalah sesuatu yang tepat sampai pada seseorang, dialami oleh orang tersebut karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini atau pada diri kalian kecuali hal itu sudah tertulis dalam kitab, yaitu dalam Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita atau terjadi di bumi ini, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sakit, kehilangan harta, kehilangan saudara, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa istilah tentang musibah ini di dalam Al-Qur'an. Pertama dikenal dengan al-bala. Nah, al-bala ini diantaranya tujuannya adalah untuk menampakkan kualitas iman seorang hamba. Maka diuji, namanya al-bala, ujian keimanan seseorang. Apakah dia benar-benar beriman atau tidak? Apakah imannya kuat ataukah tidak? Itu harus diuji. Nah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sungguh akan kami uji mereka, akan kami beri bala, kami uji dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, sedikitnya harta, wal anfus, kematian jiwa orang-orang yang kita sayangi, wasamarat, dan sedikitnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Jadi ujian ini, bala atau ujian ini sudah dipastikan ada. Ada musibah itu atau bala atau ujian itu. Tujuannya untuk melihat apakah kita bersabar ataukah tidak. Maka diuji kita itu. Diuji dengan rasa takut. Terkadang kita mengalami rasa ketakutan. Atau kita lapar, atau kita sedikit harta.
Nah, ini akan dibedakan mana orang yang bersabar dan mana orang yang tidak bersabar dengan ujian. Ya. Dan orang-orang yang lulus dalam ujian, maka Allah katakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Ya. Nah, ujian ini itu baik berupa hal yang manis yang kita sukai atau hal yang pahit yang kita benci. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Ya. Jadi fitnah atau ujian ini ada yang syar, ada yang khair. Syar dan khair itu ditinjau dari kita yang merasakannya, bukan dari Allah yang memberikan ujian. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu seluruh perbuatannya positif, tidak ada yang negatif. Ya. Tapi ujian yang menimpa seseorang itu ada yang terasa manis, ada yang terasa pahit. Kita diberikan kesehatan, itu ujian manis, itu khair. Kita ditimpa penyakit, itu ujian syar, ujian yang buruk menurut kita. Ya. Kita diberikan kekayaan, itu khair. Kita diberikan kemiskinan, ya, itu adalah pahit, ujian pahit. Ditinjau dari kita yang merasakan. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ujian itu, maka semuanya adalah baik. Sebab yang kita rasakan pahit bisa jadi itu adalah kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian ujian ini tujuannya untuk mengangkat derajat seseorang jika dia berhasil melalui ujian tersebut. Ya. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim. Ya, Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat. Nah, kalimat di sini artinya perintah dan larangan. Syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu ujian. Fa'atammahun, lalu Ibrahim alaihissalam menunaikan ujian itu. Dia pegang syariat dengan sangat sungguh-sungguh. Ya, dia laksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Fa'atammahun. Ya. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam mampu memegang ujian itu, memegang syariat dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan engkau imam untuk manusia. Diangkat menjadi pemimpin. Ya, Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi pemimpin setelah lulus ujian. Ya. Qala wa min dzurriyyati. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun berdoa, juga keturunanku ya Allah. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah pun mengatakan, ya, bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam pun itu akan dijadikan pemimpin. Hanya saja janji ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya untuk orang yang zalim dari keturunan Nabi Ibrahim itu tidak akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla derajatnya. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah, bahwa jika seseorang ya lulus dalam ujian yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, ya, baik syariat Islam yang ada di pundak kita, ya, kalau kita mampu melaksanakannya, maka kita akan dijadikan orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, musibah ini terkadang berupa azab. Ya, seperti musibah yang menimpa Fir'aun tenggelam, itu musibah. Tapi itu adalah azab. Ya, musibah yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah turunkan hujan dari langit dan Allah munculkan air dari bumi untuk menenggelamkan mereka. Itu musibah yang menimpa mereka dan itu adalah azab. Tapi tidak seluruh musibah adalah azab. Ya.
Bisa jadi musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan itu sebagai ujian tadi, ujian keimanan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Enggak mungkin. Ya, siapapun yang mengatakan saya beriman itu langsung diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Benar tidak keimanannya? Ya. Jadi musibah itu sebagai ujian. Ya. Musibah adalah ujian. Juga yang kedua, musibah itu sebagai penghapus dosa. Ya. Semakin besar musibah seseorang, maka semakin banyak dosa yang diampuni. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak ada seorang muslim yang kelelahan. Nasab, lelah. Dalam menjalani hidupnya dia lelah, dalam mencari nafkahnya dia lelah. Dalam pergi ke masjid, ya tidak ada kendaraan, dia harus jalan kaki, itu lelah. Ya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, duka cita hingga tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Ya. Jadi Allah akan menghapus dosa-dosa seorang muslim kalau dia kelelahan dalam hidup. Ya. Maka yang saat ini lelah, terutama para ayah, para suami dalam mencari nafkah misalkan, atau para thalabul ilmi yang lelah dalam mencari ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu, itu lelah. Nah, kelelahan-kelelahan ini ternyata termasuk ujian yang akan menghapuskan dosa-dosa. Atau sedang penyakitan, ya, sedang sakit, baik matanya, kulitnya, ya, sedang sakit, itu pun akan menjadi penghapus dosa. Atau yang sedang sedih atau gelisah, ya, sedang berduka cita, ya, atau sedang terluka, ya, tersayat pisau, tersandung batu, nginjek puntung rokok misalkan, ya, sampai tertusuk duri, kata Rasul, itu dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa seseorang. Ya, ini. Jadi tujuan bala atau ujian itu diantaranya sebagai penghapus dosa. Kalau orang sudah tidak ada dosa tapi dia masih diuji, bisa jadi sebagai pengangkat derajat. Ya, diangkat derajatnya. Dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Ya, nanti di hari kiamat ketika Allah Azza wa Jalla membagi-bagi pahala untuk mereka yang diuji, itu akan banyak orang-orang yang ghibtah, ya istilahnya iri dalam tanda kutip, ya. Ketika ada orang yang diberikan, ya, hadiah besar dari Allah dikarenakan ujian besar, dia berharap seandainya dahulu di dunia dirinya mendapatkan musibah yang berat, ya, agar dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang sekedar diuji sakit panas dengan orang yang sedang diuji sakit kanker misalkan, ya, itu beda ujiannya, beda pahalanya, ya, itu beda pahalanya. Jadi inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyukai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya. Faman radhiya falahu ridha,
siapa yang ridho dengan ujian, Allah ridho pada dirinya. Wa man sakhita falahu sukh, siapa yang benci dengan ujian, Allah benci kepadanya. Rasanya sama, sakitnya sama, tapi ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang dibenci oleh Allah, tergantung sikapnya. Ya, kalau dia ridho dengan ujian, Allah ridho. Kalau dia benci dengan ujian, maka Allah pun benci. Ya, nah di sini orang yang paling besar ujiannya adalah orang yang disukai oleh Allah. Maka yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Karena para nabi adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang keempat, ujian sebagai peringatan agar seseorang kembali kepada Allah. Ya. Jadi ada orang yang sombong, yang congkak, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, biasanya dikarenakan kesombongan. Ya, baik dikarenakan penampilannya yang sangat tampan, atau dikarenakan ya hartanya yang melimpah, atau dikarenakan kesehatannya yang prima, sehingga dia sombong, angkuh. Nah, Allah Azza wa Jalla uji dia yang sehatnya prima, diambil sedikit kesehatannya sehingga dia sakit. Tujuannya agar dia merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang banyak hartanya diambil sedikit hartanya, tujuannya agar dia kembali kepada Allah. Ya. Nah, maka Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 94, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad-dharra la'allahum yadharra'un." Tidaklah kami mengutus seorang nabi kepada satu negeri. Tidaklah kami mengutus satu nabi kepada sebuah negeri. Ya, kemudian penduduk negeri ini kufur, ingkar terhadap nabi tadi, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesengsaraan dan penderitaan agar mereka tunduk dan merendahkan diri. Nah, satu penduduk kenapa tidak mau taat kepada Allah, mengingkari Nabi? Ya, dikarenakan keangkuhan. Ya, dikarenakan merasa berkecukupan. Ya, maka kami, kata Allah, timpakan kepada mereka kesengsaraan dan penderitaan. Ya, dijadikan sengsara, yang tadinya berkecukupan menjadi berkekurangan. Allah akan lihat apakah dia masih sombong ataukah tidak. Nah, biasanya kalau dia sudah menjadi berkekurangan, dia akan merunduk, dia akan merendah, tidak congkak lagi. Ya, kecongkakannya mulai berkurang atau hilang, yang pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, musibah ini adalah sunnatullah bagi semua manusia. Ya. Jadi satu kesalahan berpikir yang banyak terjadi adalah anggapan bahwa kalau orang salih, orang bertakwa seharusnya bebas dari ujian, gitu ya. Kalau orang salih, orang bertakwa harusnya bebas dari ujian. Nah, ini keliru. Ya, justru yang ada adalah kebalikannya. Semakin soleh semakin besar ujiannya, gitu ya. Ya, semakin orang bertakwa semakin besar ujiannya. Ya, dan para nabi tadi saya katakan adalah orang yang paling besar ujiannya. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hampir 1000 tahun di tengah penolakan kaumnya. Itu ujian tuh. Ya, kalau berdakwah di tengah sambutan itu nyaman. Ya, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah penolakan selama 950 tahun, hampir 1000 tahun, siang dan malam. Ya, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Itu ujian berat.
Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Ya. Nah, ketika dilemparkan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu kalau api itu ternyata menjadi dingin atas perintah Allah. Tapi realitanya itu adalah ujian. Melihat kobaran api yang begitu besar, ya, dikepung oleh kaumnya, diikat, dibakar. Walaupun pada akhirnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan api untuk menjadi dingin. Ya, tapi ujian itu nyata. Dilemparkan itu adalah nyata. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ya, dijual sebagai budak. Kemudian dipenjara selama beberapa tahun. Ya, dipenjara bukan karena kesalahan. Ya, karena tuduhan yang tidak terbukti. Ya, dipenjara. Itu Yusuf alaihissalam. Kemudian ayahnya Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub alaihissalam bertahun-tahun mencari anaknya yang hilang. Siapa yang anaknya? Yusuf alaihissalam. Yusuf ketika hilang itu masih kecil itu. Ya, seorang anak yang masih perlu bimbingan orang tuanya, seorang anak yang masih butuh nafkah dari bapaknya, tiba-tiba hilang. Entah kemana. Bertahun-tahun. Ya, mencari Yusuf alaihissalam sampai ya matanya menjadi tidak melihat lagi, sampai buta karena menahan rindu dengan sang anak. Itu ujian. Ya. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang lama hingga hilang harta dan keluarganya. Ya, bahkan dalam satu keterangan bahwa Ayub alaihissalam itu penyakitnya sangat banyak, komplikasi, hampir seluruh tubuhnya terkena penyakit. Ya. Hampir seluruh tubuhnya tidak ada yang selamat dari penyakit kecuali yang selamat lisan dan hatinya, yang senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lisannya sehat, hatinya sehat. Ya, senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tapi seluruh yang lain itu sakit. Dan jelas yang paling besar ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah menjadi nabi itu ada pemboikotan. Ya. Pemboikotan selama beberapa tahun, kalau tidak salah 3 tahun. Ya, diboikot kaum muslimin termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya diboikot walaupun punya uang, mau beli nggak dilayani oleh para pedagang musyrikin. Mau menjual sesuatu juga tidak dibeli barang dagangannya. Sampai pada waktu itu banyak yang memakan daun-daunan. Ya, tidak bisa beli gandum, tidak bisa apa. Diboikot. Ya. Kemudian juga banyak penghinaan, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai dukun. Ya. Bahkan seluruh putranya itu wafat sebelum dewasa. Itu. Ya. Bahkan ketika dilahirkan dalam keadaan tidak mengenal ayahnya. Ayahnya wafat saat Nabi Muhammad berada di dalam kandungan. Ya. Dan sang ibu pun meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ya, berkembang hidup dalam keadaan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Walaupun itu belum menjadi nabi. Ya. Kemudian pernah dikepung oleh ribuan tentara, ya, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya. Ini ujian. Jadi semakin bertakwa semakin besar ujiannya, bukan semakin ringan ujiannya. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya."
manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya. Termasuk nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, itu ujiannya berat. Ya, yang tadinya di surga makan tinggal makan, minum tinggal minum, ya banyak sekali makanan minuman, tiba-tiba diturunkan karena melakukan kesalahan, diturunkan ke bumi. Ya, mau makan harus nanam dulu, harus nyangkul dulu, harus bekerja dulu. Ya. Itu ujian. Ya, jadi asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang paling menyerupai mereka. Jadi yang menyerupai, yang mendekati para nabi, ya para siddiqin, itu besar sekali ujiannya. Para sahabat nabi, mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, mempunyai keimanan yang besar, yang mereka pun ujiannya sangat berat. Wajah-wajahnya, tangan, kaki, kulit, perut, banyak bekas luka karena berperang. Ya, berperang mempertahankan keimanan. Kalau kita kan mulus semua nih, nggak ada bekas pisau, nggak ada bekas pedang, nggak ada bekas apapun, nggak pernah perang. Ya, para sahabat itu kulitnya itu tidak halus, tidak mulus, banyak luka-luka, ya, bekas luka-luka yang sudah mengering. Itu ujian. Ya, summal amsal fal amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Nah, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban istada bala'uhu. Kalau dalam agamanya kokoh, maka akan berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi. Kalau agamanya tipis, maka ya sekedarnya saja ujiannya. Makanya penyakit kita yang paling demam, panas, gitu ya. Penyakit-penyakit ringan. Ya, enggak seperti para nabi, enggak seperti para siddiqin, enggak seperti para syuhada, sesuai dengan kadar keimanan kita. Ya. Jadi wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi. Kalau agamanya tipis, maka akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Ujian akan senantiasa menimpa seorang hamba sampai pada akhirnya dia akan berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak punya kesalahan. Ya. Kemana kesalahannya? Hilang oleh ujian. Kemana dosa-dosanya? Hilang oleh kelelahan, hilang oleh kegalauan, hilang oleh sakit, hilang oleh ini, hilang oleh itu. Ya, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka memang ya setiap kita ujian akan terus melekat sampai akhir hayat. Kalau sudah meninggal dunia baru selesai ujian dunia, tinggal memperoleh hasilnya, gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya dunia diciptakan sebagai tempat ujian, bukan sebagai tempat balasan. Ya, kalau akhirat baru dia tempat balasan. Ya, maka Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya. Jadi hidup dan mati diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya ini. Ya, untuk Allah uji. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Amalnya atau ahsan amala adalah orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahsan amala.
Ya. Ini wa huwal azizul ghafur. Nah, kemudian iman tidak cukup diucapkan tapi harus dibuktikan. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan mengatakan kami beriman padahal kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itu Allah Azza wa Jalla ya akan benar-benar mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Allah sudah tahu siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Tetapi untuk menegakkan hujah itu harus dengan ujian. Ya, Allah tahu tanpa ujian pun si fulan jujur, si fulan berdusta, itu Allah tahu. Tetapi untuk menegakkan hujah itu harus benar-benar diuji. Ya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi manusia. Ya. Dan seluruh syariat Islam ini termasuk ke dalam ujian. Salat misalkan itu adalah ujian. Ya, Allah Azza wa Jalla wajibkan salat 5 waktu. Zuhur ternyata dilakukan oleh mukmin dan munafik. Asar dilakukan oleh mukmin dan munafik. Maghrib dilakukan oleh mukmin dan munafik sudah mulai agak enggan tuh. Isya dilakukan oleh mukmin tapi munafik sudah enggan, sudah enggak mau. Kenapa? Enggak ada lampu, gelap. Ya. Isya dan subuh. 2 waktu sholat yang paling malas dilakukan oleh orang munafik karena tidak ketahuan mau sholat mau enggak sholat. Ya. Ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, jalan menuju surga itu dipenuhi dengan ujian. Ya. Jalan menuju surga itu menanjak. Jadi harus ada kesungguhan dan banyak dengan ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Ya, hebat sekali ujiannya. Kemelaratan, penderitaan diguncang dengan berbagai cobaan. Ya. Para sahabat Nabi itu banyak yang miskin. Bukan semuanya kaya raya. Banyak sekali orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Nabi. Padahal mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Ya. Hingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, kapankah pertolongan Allah itu datang? Mata nasrullah. Kalau orang sudah berkata kapankah pertolongan Allah itu datang, itu menunjukkan ujiannya sangat berat. Kalau ringan nggak mungkin bertanya kapan pertolongan Allah itu datang. Ini sangat berat dan juga sangat lama. Kalau sebentar nggak mungkin juga mengatakan kapan. Lama. Ya, mata nasrullah. Orang-orang saudara kita di Palestina itu mereka mengatakan mata nasrullah karena lama sekali ujiannya. Ya, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya. Nah, kemudian ujian ini menjadi sarana untuk memilih hamba yang jujur dan hamba yang buruk. Ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan seperti sekarang hingga dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Dipisahkannya dengan ujian. Ya. Jadi hatta yamizal khabith minat thayyib. Jadi yang baik dan yang buruk itu tidak boleh dicampur. Harus dipisah. Nah, maka pemisahannya itu dengan ujian. Ada orang yang sabar dalam ujian, ada orang yang tidak sabar dengan ujian.
Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya Allah menguji untuk menyucikan hambanya. Ya Allah berfirman, ya, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Ya, agar Allah menguji apa yang ada di dalam dada kalian dan membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, terkadang ada penyakit buruk yang ada di hati kita seperti riya, ujub, sombong, cinta dunia, bergantung pada makhluk, ya, dan lemahnya tawakal. Maka untuk menguatkan hal ini Allah Azza wa Jalla, ya, uji, ya, agar lebih kuat lagi. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, musibah yang menimpa seseorang itu mengingatkan seorang hamba agar kembali kepada Allah hingga tidak diazab di dalam akhirat nanti. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, ya, atau azab yang kecil di dunia ini sebelum azab yang besar di akhirat, agar mereka kembali. Ya. Jadi kalau kita merasa panas dengan api di dunia, maka ingat api akhirat lebih besar. Ya, kalau kita sakit dengan lapar di dunia, maka ingat kelaparan di akhirat akan lebih berat lagi. Ya, tujuannya agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah sehingga kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana sikap seorang muslim atas musibah? Ya, bagaimana cara menyikapinya? Nah, pertama, ya, sikap seorang muslim meyakini bahwa musibah terjadi dengan takdir dari Allah. Ya, jadi tidak terjadi begitu saja. Tidak. Allah tahu si fulan terkena musibah. Karena memang musibah itu terjadi atas izin dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Atau yang menimpa di bumi ini kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi Allah tahu kalau kita sakit, Allah tahu kalau kita fakir, Allah tahu kalau kita sedang bersedih, itu Allah tahu. Ya. Karena semuanya adalah dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, siapa yang yakin bahwa musibah itu, ya, terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan bimbing hatinya menjadi hati yang ridha, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, sabar sebentar, Allah akan memberikan solusi. Takwa akan diri kita, Allah akan memberikan solusi. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Nah, kemudian sikap kita bersabar dan mengucapkan istirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Allah berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, sedikit harta, kematian orang yang dicintai, sedikit buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang yang bersabar ini adalah orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jiwa kita milik Allah, harta kita milik Allah, semua kita milik Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Nah, mereka yang mengucapkan innalillah akan mendapatkan salawat dari Allah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, kemudian ada hadis,
bahwa Rasul bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah, fayaqulu ma amarallah. Kemudian ya dia berkata sebagaimana yang Allah perintahkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti atas musibah yang menimpaku. Nah, kalau dia mendapatkan musibah kemudian membaca doa ini, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Pernah terjadi seorang sahabiah, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Ummu Salamah itu mendapatkan kabar bahwa suaminya Abu Salamah radhiyallahu an wafat, gugur, syahid. Abu Salamah adalah seorang sahabat Nabi yang agung. Dia dan keluarganya termasuk keluarga yang pertama kali hijrah, meninggalkan Makkah ke Madinah karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan wafat dalam keadaan syahid. Ummu Salamah mengingat sabda Rasul ini. Ya, siapa yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka Ummu Salamah pun dengan keyakinan mengucapkan ini, walaupun dalam hatinya berkata, siapa yang lebih baik daripada Ummu Salamah? Sulit orang yang mencari ya laki-laki yang sepadan, apalagi lebih baik dengan Abu Salamah, sulit. Tapi dengan keyakinan Ummu Salamah mengucapkan itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, setelah masa iddah beres 4 bulan 10 hari, ada datang lamaran. Ya, ternyata datang dari seorang laki-laki yang lebih baik daripada Ummu Salamah, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tadinya istri sahabat menjadi istri Rasul, istri Nabi. Ya, jelas Nabi Muhammad lebih baik daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, itu keyakinan. Siapa yang mengucapkan ini atas musibah yang menimpanya, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ya bertawakal dan berikhtiar serta bertakwa. Ya, sebab bagi orang yang bertakwa itu tidak ada jalan buntu. Jalan orang yang bertakwa itu senantiasa ada solusinya. Ya, enggak pernah menemui jalan buntu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari seluruh permasalahan hidupnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan yang terakhir, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, ini jamaah rahmatullah, ya metode seorang muslim dalam menghadapi musibah. Wallahu alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.